Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan oleh Allah SWT, dan masih dalam semangat dalam mengikuti pembelajaran online hari ini. Hari ini kita akan belajar di subtema kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi subtema pertama ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di subtema kedua, di tema ketiga, yaitu makanan sehat. Subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan hari ini yaitu di pembelajaran 1 dan 2. Kalian boleh buka butenanya di halaman 171. Sambil menyimak video ini, kalian sambil membuka butenanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awalin dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema kedua ini kita akan belajar tentang media elektronik, yaitu iklan di media elektronik. Di subtema pertama kita sudah belajar tentang iklan di media cetak. Masih ingat media cetak yang terdapat iklan di apa saja nak? Yaitu medianya koran atau surat kabar, majalah ataupun tabloid. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Jadi, iklan pada media cetak itu disampaikan secara tertulis. Contohnya, iklan pada surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang kedua, iklan media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contohnya, televisi, dan komputer. Jadi, iklan berdasarkan medianya itu dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak yang terdapat di koran, majalah, atau tabloid, dan yang kedua yaitu iklan yang terdapat di media elektronik, yaitu apa tadi? Televisi, radio, ataupun internet atau komputer. Nah, yang sering kita lihat yaitu di iklan yang terdapat di media atau di televisi ya. Ciri-ciri iklan pada media elektronik yang sering kalian lihat yang pertama yaitu disampaikan secara elektronik dalam bentuk yang pertama audio, yaitu iklan yang hanya dapat didengar ya. Iklan di radio, kalau di radio pasti hanya bisa didengar.
lihat iklan di televisi waktunya paling sebentar ya, paling 1 menit atau kadang nggak sampai 1 menit ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang formal ataupun non formal. Nah, tujuannya di sini yaitu agar iklan tersebut cepat ditangkap oleh masyarakat atau oleh orang yang melihat iklan tersebut ya. Maksudnya biar cepat ingat tentang barang yang mereka tawarkan. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang singkat dan padat ya, sehingga iklan tersebut dapat cepat diingat oleh penontonnya atau pendengarnya. Yang kelima yaitu menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, terdapat musik pengiring ya, atau di sini ada di buku kalian ada gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif ya. Persuasif artinya mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang ditawarkan ya. Di sini adalah itu adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik ya yang sering kalian lihat. Oke. Nah, sekarang ketika kalian melihat iklan di televisi ya, di situ ada sebuah iklan yang menawarkan produk kesehatan, yaitu menawarkan obat untuk mengatasi gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia. Nah, ternyata organ-organ pencernaan kita itu ada gangguannya. Nah, gangguannya apa saja sih yang menyerang organ-organ pencernaan pada manusia? Yang pertama itu ada sariawan ya. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih ya. Pernah ya mengalami penyakit sariawan ya, atau bibirnya ini ya. Nah, cara pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Oke. Yang kedua, yang mengganggu atau gangguan pada organ pencernaan manusia yaitu sakit gigi ya. Sakit gigi yaitu ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Pengobatannya bagaimana? Yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga yaitu MAH ya. Pernah sakit MAH? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, cara pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan makanan yang teratur. Yang selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit adalah kondisi sulit ketika buang air besar. Nah, cara pengobatannya dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup dengan cara meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Nah, gangguan selanjutnya yaitu diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Cara pengobatannya yaitu dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Biasanya dengan minum obat oralit ya, atau jika diare berlanjut minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang terakhir yaitu appendicitis atau usus buntu. Usus buntu adalah pembekakan atau peradangan usus buntu.
penyebab penyakit ini yaitu belum diketahui pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Ya, cara pengobatannya adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari gangguan-gangguan pada organ pencernaan kita. Ya, oke. Nah, ketika badan kita sehat, kita dengan makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, maka kita akan melakukan aktivitas pasti akan terasa enak, terasa senang, bersemangat. Nah, begitu juga ketika kita akan menarikan sebuah tarian, ya pasti semangat ya. Kalau badan kita sehat, kita akan menarikan atau kita akan tampil membawakan tarian daerah, khususnya misalkan daerah Kalimantan, kita akan menarikan sebuah tarian gantar. Nah, sini ya. Jadi, ketika kita akan menarikan sebuah tarian, pasti tarian itu agar terlihat lebih menarik. Nah, pasti terdapat properti yang harus kita siapkan yang sesuai dengan tarian tersebut. Nah, properti adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dalam sebuah tarian, ya. Contohnya di sini yaitu tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Propertinya apa? Nah, propertinya di sini ada tongkat untuk melubangi tanah, ada bambu untuk menaburkan benih, ya, ada baju yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Nah, itu adalah properti-properti tari gantar. Selain tari gantar, masih banyak lagi tari-tarian yang ada di daerah-daerah, ya, seperti tari reog. Nah, menggunakan properti apa, Nak? Topeng reog, ya. Tari kuda lumping dari Yogyakarta menggunakan propertinya berupa jaranan. Tari jaipong menggunakan selendang, tari merak menggunakan mahkota, tari kancet papata yang berasal dari Kalimantan juga menggunakan propertinya yaitu mandau, perisai, baju perang, dan masih banyak lagi tari-tarian yang ada di Indonesia, ya. Mungkin hari ini kita akhirin pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4, ya. Tetap semangat dalam belajarnya meskipun masih dalam belajar online, ya. Kita akhirin pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ketika penyampaian materi Ustazah masih banyak kekurangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.